Halo Kingdom City! Woo! Sangat senang Anda bergabung dengan kami dimanapun Anda di dunia ini, entah Anda menonton dengan keluarga Anda, atau sebagai church at home, atau Anda menonton sendiri. Sebenarnya Anda tidak pernah sendirian karena Tuhan bersama dengan Anda. Dan kami ingin Anda duduk dan menikmati, atau bahkan Anda tidak perlu duduk diam, Anda bisa melompat, menari, dan lakukan apapun itu, oke? Kita semua akan bersenang-senang di gereja hari ini. Amin. Woohoo! Ayo, mari kita berdoa. Kita akan meminta Tuhan melakukan hal-hal supernatural lagi. Tadi Pastor Blake berkata bahwa Tuhan akan berbicara secara spesifik pada beberapa dari Anda bahwa kebebasan akan terjadi sebelum firman berakhir. Dan saya menyatakannya dan saya menubuatkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul hari ini. Dan Bapa, kami bersyukur untuk internet, kami bersyukur untuk YouTube. Dan kami bersyukur ya Bapa bahwa jangkauannya bahkan melebihi dari apa yang bisa kami pikirkan. Bapa, datanglah dan penuhi setiap rumah. Datang penuhilah setiap orang, entah mereka menonton di layar yang besar atau layar kecil di handphone mereka. Nyatakanlah hadirat-Mu ya Bapa. Penuhilah mereka agar mereka dapat merasakan kasih-Mu dan merasakan damai-Mu. Saat ini juga kami nyatakan ini dalam nama Yesus dan semua katakan amin, amin, luar biasa. Saya ingin bicara tentang salah satu mazmur yang sebenarnya saya ingat Pastor Mark pernah mengkhotbahkannya di awal Maret 2020. Itu Mazmur 91. Dan di beberapa minggu terakhir ini itu begitu menempel di roh saya. Dan saya rasa itulah pesan firman Tuhan untuk setiap orang yang mendengar saat ini. Ya, Mazmur 91. Dan saya akan memberi judul firman Tuhan ini dengan sederhana karena, biasanya pendeta-pendeta suka menggunakan judul dengan huruf yang sama. Jadi hari ini saya menggunakan huruf yang sama yaitu huruf P. Jadi dengan senang hati dan terhormat hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah The Perfect Partnership. Atau kemitraan yang sempurna. Dan ini diambil dari kitab Mazmur dengan huruf Z ya, bukan dengan huruf S. Mazmur 91 ayat 1-16 versi NIV berkata, saya hanya mengambil sebagian, kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaginya dalam beberapa segmen, lalu saya akan membahasnya. Ini disebut sebagai kemitraan yang sempurna. Mengapa? Karena kita berperan di dalamnya. Berapa banyak yang tahu bahwa Tuhan tidak memerlukan kita, tapi Dia memilih untuk memakai kita. Itulah keindahannya. Jadi Anda dan saya, terlepas dari sudah berapa lama Anda menjadi orang Kristen, atau bahkan hari ini Anda mendengarkan dan berkata, aku bahkan belum memberi hidupku pada Kristus. Dengarkan, Anda diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Dan Tuhan ingin bermitra dengan Anda. Nah jadi, kita akan melihat ini ditinjau dari beberapa ayat Alkitab tentang bagian manusia dan bagian Allah. Dimulai dengan ini, Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Inilah bagian pertama, bagian manusia yaitu posisinya. Semua katakan posisi. Saya dengar itu bagus. Nah, apa yang diharapkan dari manusia di sini? Ambil keputusan di mana Anda akan tinggal. Dikatakan di sini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Banyak orang telah mendengar ayat ini, tapi Anda perlu menyadari bahwa ini adalah bagian kita. Kita harus memutuskan di mana kita akan tinggal. Ya, di mana kita akan tinggal. Nah, saya suka ini karena di sini tidak dikatakan orang yang tadinya tinggal, tapi orang yang tinggal. Ya, orang yang tinggal. Bukan dikatakan orang yang mungkin tinggal atau orang yang biasanya tinggal, tapi orang yang tinggal. Tinggal di kediaman yang maha tinggi. Ini kalimat yang berbicara tentang saat ini. Jadi Anda harus membuat keputusan untuk tinggal di kediaman Allah yang maha tinggi. Kata berdiam di sini diambil dari bahasa Ibrani, yaitu kata yashab. Ya, saya tahu saya bukan Shane Willard dan itu bukan area saya, tapi saya akan mencobanya. Jadi yashab, oke? Yashab. Sebenarnya sederhana, ini artinya adalah duduk. Ini artinya tinggal, berdiam. Ini juga bisa berarti menempati. Artinya Tuhan tidak ingin Anda sekedar mampir. Tuhan tidak ingin, begini, saya akan katakan dengan penuh hormat dan kasih. Tuhan tidak butuh orang Kristen hari Minggu. Hei, aku baru memberikan Tuhan hari Mingguku loh, aku tinggal di hadiratnya. Nah, itu artinya Anda Kristen part-time. Padahal tidak pernah ada kekristenan part-time. Tuhan ingin umatnya tinggal. Dia ingin umatnya untuk tinggal dan berdiam di tempat rahasianya. Paham ini? Jadi kita harus mengambil keputusan ini. Dan saat Anda melakukan ini, Anda tinggal melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Tapi intinya adalah, seringkali saat orang mengalami masa sukar, mereka meninggalkan tempat kediaman itu berpindah ke tempat lain. Orang berusaha lari dari keadaan itu berkata, hei, keadaan di sini sukar, jadi aku akan pindah ke tempat lain. Saya beritahu, Anda mungkin saja berpindah tempat, tapi keadaan sukar bisa saja tetap ada di sana.
Jadi Anda harus membuat keputusan bahwa aku akan tetap tinggal di sini. Saya sering katakan ini pada orang-orang, mungkin kau sedang mengalami badai saat ini. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup bebas badai, tapi dia menjanjikan Anda tahan badai. Tapi Anda baru bisa menjadi tahan badai jika Anda belajar untuk tinggal, ya kan? Jadi, saya suka di sini dikatakan dia yang tinggal di tempat rahasia. Nah, ketahuilah, saya beritahu Anda, kata di sana, kata rahasia artinya tidak mudah ditemukan. Jika mudah ditemukan, itu bukan rahasia dong. Nah, jadi dikatakan di sana orang yang tinggal di tempat rahasia. Jadi, jika Tuhan membuatnya begitu mudah, maka semua orang akan berkata, ya aku percaya. Tapi, apakah Anda sungguh-sungguh percaya? Jadi di sini dia berbicara tentang Anda akan mengambil keputusan untuk tinggal di tempat rahasia. Yang artinya bisa jadi itu mungkin adalah tempat yang sulit untuk ditemukan. Sesuatu yang mungkin butuh usaha yang lebih keras. Atau sesuatu yang harus secara aktif terus dicari. Dan inti sebenarnya dari ini adalah bukan tentang Tuhan ingin menyiksa Anda, tapi dia ingin melihat seberapa besar Anda menginginkan dia. Seberapa Anda merindukannya. Dengar, sangat mudah memuji Tuhan saat semuanya baik. Saat semuanya baik, sangat mudah mengatakan, oh puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi saat badai datang, nah saat itulah iman kita diuji. Apakah Anda tetap percaya kepadanya, tetap tinggal dalam hadiratnya saat Anda tidak menemukan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda? Saat Anda tidak dapat memahami apa yang terjadi hari ini dan khawatir akan hari esok, apakah Anda sungguh masih tinggal di tempat rahasianya? Nah saudara, di sepanjang Alkitab kita pun melihat di mana bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, apakah engkau yang kami nantikan atau kami harus mencari orang yang lain? Keadaan bisa jadi sukar, ini bahkan Yohanes yang berkata, aku harus semakin kecil dan dia semakin besar. Ikutilah dia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Dan sekarang dia di penjara. Dia berkata, tanyakan Yesus, apakah dia orang yang kita nantikan atau kita harus mencari orang lain? Jadi kita semua harus membuat keputusan, keadaan akan menjadi sukar, bahkan keadaan sudah sukar sekarang, ya kan? Tapi tetap Anda harus membuat keputusan untuk memposisikan diri Anda di tempat rahasia. Amin. Apakah ini untuk kalian yang mendengarkan? Ayolah, dan saya beritahu, dengarkan ini bahwa tempat rahasia Tuhan tidak diragukan lagi adalah tempat paling aman di alam semesta ini. Amin. Jadi bagian pertama manusia adalah memposisikan diri. Bagian kedua adalah menyatakan. Semua katakan menyatakan. Dikatakan di ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saya beritahu, dengarkan. Bahwa terkadang Anda harus mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa aku akan berkata kepada Tuhan. Bukan orang lain yang berkata, tetapi aku akan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah perlindunganku, dia kubu pertahananku, dialah Allahku yang kupercayai. Bukan karena orang lain menyuruhku melakukannya, tapi aku sendiri yang melakukannya. Dengan sadar aku melakukannya sendiri. Dan terkadang kita perlu bernubuat untuk diri kita sendiri. Berhentilah menantikan pembicara tamu atau menantikan nabi tertentu. Bangkit dan bernubuatlah untuk diri Anda sendiri. Mulailah dengan berkata, dialah tempat perlindunganku. Dia kubu pertahananku, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarku. Lebih besar dia yang ada di dalamku daripada apa yang ada di dunia ini. Jadi kita harus berbicara pada diri kita sendiri. Jadi iman dan percaya itu seperti sepupu. Keduanya adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Alkitab berkata iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya pun juga. Kita tidak melihatnya, tapi kita harus mempercayainya. Percayalah Tuhan melihat Anda dalam situasi itu sekalipun Anda tidak melihat Tuhan di situasi itu. Saya ingat ada cerita tentang rumah yang terbakar dan seorang anak ini dia harus naik dan dia naik ke atap karena dia tidak bisa keluar lewat pintu depan. Tapi ayahnya telah berhasil keluar. Dan saat di luar itu ayahnya berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Dan dia mendengar anaknya menangis di atap dan dia bisa melihat anaknya di sana. Dia berkata, melompatlah nak, ayah akan menangkapmu. Tapi anaknya berkata, tapi ya aku tidak bisa melihatmu karena banyak asap. Tapi ayahnya berkata, aku bisa melihatmu dan itu yang penting. Jadi saudara, ada saatnya kita tidak bisa melihat dengan jelas, tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Ayo, apakah semuanya sepaham dengan saya hari ini? Kita harus mengambil keputusan. Mazmur 91 versi The Amplified Bible mengatakan ini, saya suka versi ini. Aku akan katakan pada Tuhan, dialah perlindungan dan pertahananku. Dia Tuhanku, kepadanya aku bersandar dan bergantung, dan kepadanya aku dengan yakin percaya. Jadi bagian kita adalah memposisikan diri dan menyatakan. Kita harus mulai menyatakan inilah rumah Tuhan. Kita harus mulai menyatakan ini adalah ruangan Tuhan. Saat kekhawatiran mulai datang, mulai katakan ini adalah rumah Tuhan. Dan ini adalah, ini bait Allah. Saat mulai kekurangan uang, katakan ini adalah uang Tuhan. Aku adalah anak Tuhan.
Saat Anda menyadari Anda adalah anak raja, maka Anda akan berjalan dengan cara berbeda, berbicara dengan cara berbeda. Jadi itu adalah bagian manusia. Nah, sekarang bagian ketiga yaitu bagian Allah. Semua katakan perlindungan, perlindungan. Dan inilah bagian yang semakin menarik. Di ayat 3 dikatakan demikian. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab engkau berkata, ingat kita berkata, Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Ini ayat 1 dan 2 tadi kan? Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi, saya suka ini. Inilah bagian Tuhan. Katanya, jika kau menjadikanku tempat peristirahatan, jika aku tempat perlindungan dan kubu pertahananmu, inilah yang akan kulakukan. Yang saya suka, jika Anda baca baik-baik, tidak dikatakan di sana tidak akan ada rasa takut. Dia tidak berkata di sana bahwa tidak akan ada tulah. Dia tidak berkata bahwa tidak akan ada penyakit sampar ataupun teror. Dan dia tidak berkata tidak akan ada serangan panah ataupun tulah-tulah lain. Dia berkata jangan takut. Tak ada rasa takut. Ya, semuanya tertulis di sana, jadi pahamilah. Mazmur ini ditulis oleh Musa. Dia menyaksikan tulah, dia melihat teror, diserang kiri dan kanan. Dia mengalami penganiayaan dan penindasan. Jadi ini masalahnya, kadang-kadang kita berpikir bahwa pemazmur ini berkata tentang tidak adanya semuanya itu. Tidak, tapi dia mengambil alih. Nah, jadi pasti ada penyakit. Bahkan penyakit itu masih ada sampai sekarang. Bisa jadi masih ada tulah. Kita sedang memasuki tulah sekarang. Ada serangan panah. Ada penganiayaan sekarang. Ada banyak hal sedang terjadi saat ini. Ada teror yang sedang terjadi, tapi dia katakan engkau tidak akan takut. Jadi Tuhan sedang mengingatkan pada kita, jangan takut sahabatku. Takut itu bukan dari Tuhan, dia katakan jangan takut. Nah, Tuhan tidak menyingkirkan hal-hal yang membuat kita takut. Tapi melalui dia menyingkirkan rasa takut itu dari diri kita. Paulus di dalam perahu itu, di Kisah Para Rasul 27 nanti dibaca ya. Dia ada di perahu dalam perjalanan ke Roma, lalu badai datang, lalu mengombang-ambingkan perahu itu. Bahkan mereka tidak melihat cahaya selama 14 hari. Lalu semua orang mulai panik, dan kita semua tahu jika anak buah kapal mulai panik, itu saat yang tepat untuk kita juga panik kan? Amin. Dan Paulus bukan pelaut, dia mengatakan, hei mereka panik, kalian sadar tidak? Dan saudara, jika saya naik pesawat, lalu pramugari mulai panik, saya juga mulai panik dong. Jika pilot mulai panik berkata, saat dia mengumumkan sesuatu, maka kita pun akan menjadi panik ya. Benar, jadi ini situasi yang sedang dia hadapi. Tapi Alkitab mencatat bahwa saat dia menghadapi badai itu, malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata, sekarang teguhkanlah hatimu sebab tidak ada satupun dari kalian yang akan binasa. Hanya kapal ini yang akan hancur. Iya kan? Malaikat berkata kepada Paulus, dengarkan, semua baik-baik saja, engkau akan baik-baik saja. Saya membayangkan Paulus bertanya, bagaimana dengan kapalnya? Tenggelam. Di manakah aku saat kapal tenggelam? Di kapal. Apa kamu serius? Tapi malaikat berkata, kamu akan baik-baik saja. Dan pada akhirnya kapalnya memang hancur, tapi Paulus aman. Begitu juga dengan semua orang lainnya. Jadi mungkin saja saat ini Anda sedang menghadapi teror, sedang menghadapi penyakit, sedang menghadapi tulah, atau menghadapi serangan anak panah dan Anda bingung. Saya katakan hari ini Tuhan sedang berkata, jangan takut. Aku besertamu. Jangan takut, aku besertamu. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oh, ayolah. Itu sungguh luar biasa, bukan? Entahlah, saat kita mendengar itu, seakan kita berubah dari Clark Kent menjadi Superman. Buka baju kita dan tunjukkan S-nya. Itu singkatan dari Savior, Juru Selamat. Itulah Yesus kita, amin. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saat rasa takut mulai menyerang, mari kita kembali kepada tempat peristirahatan kita.
Rasa takut itu dapat menyerang saat kita bergeser dari posisi kita seharusnya. Jadi kita tinggal kembali ke tempat kediaman kita. Saya beritahu saudara, ketika kita dekat dengan Bapa, dekat dengan Allah Bapa kita, dekat kepada Yesus yang mengalahkan maut, dia menginjak-injak maut. Dan Roh Kudus menaungi Anda, di dalam Anda. Saya beritahu mulai ada keyakinan, bukan kesombongan. Keyakinan. Karena begitu kau berurusan denganku, engkau sedang berurusan dengan Bapakku. Begitu kau menyentuhku, kau sedang berurusan dengan Yesus yang telah mengalahkan segalanya di atas kayu salib. Saya sedang bicara pada orang-orang yang tepat ya, saya sedang mendorong Anda. Jadi dalam kasih tidak ada ketakutan. Jika Anda mulai merasa takut, kembalilah kepada posisi kediaman itu. Kembalilah kepada kasih yang sempurna itu, yang menghalau segala rasa takut. Kembalilah ke tempat rahasia itu. Itulah bagian Tuhan. Jadi ada perlindungan. Ada perlindungan Tuhan dan ada pemeliharaan. Ada janji-janjinya. Ini janji Tuhan yang penuh kuasa. Dikatakan di ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Ya Tuhan, luar biasa. Ini janji dari Tuhan. Inilah janji dari Tuhan. Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yesaya 14 ayat 24 berkata, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Ini sangat luar biasa, mengingatkan saya pada satu stiker yang menuliskan di sana pernyataan Smith Wigglesworth. Dalam satu khotbahnya dia berkata, Tuhan mengatakannya, aku mempercayainya, dan itu pasti terjadi. Tuhan mengatakannya, aku mempercayainya, dan itu pasti terjadi. Jika Tuhan mengatakannya, itu cukup. Dia tidak akan berubah pikiran. Bilangan 23 ayat 19-20 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Tuhan tidak dapat diubah oleh siapapun, tidak akan dapat diubah oleh situasi apapun. Jika Tuhan sudah berfirman, dia akan mengenapinya. Ini mengingatkan kita pada ayat yang mengatakan, dia yang telah memulai pekerjaan baik dalammu akan menyempurnakannya. Ini yang saya suka dari Tuhan. Saya beritahu, dia tidak akan memulai sesuatu kecuali dia telah menyelesaikannya. Ada ayat di Alkitab berkata, sebelum dunia dijadikan, anak domba Allah telah disembelih. Sebelum dunia dijadikan, anak domba Allah telah disembelih. Ini artinya bahwa Tuhan telah merencanakan sebuah rencana penebusan untuk membawa manusia kembali kepadanya bahkan sebelum manusia diciptakan. Dengan kata lain, Tuhan sudah tahu rencananya. Penebusan, Yesus mati di kayu salib, dibangkitkan, keselamatan bagi semua manusia. Lalu dia mulai melangkah mundur, dan dia mulai menciptakan. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu sebelum dia tahu akhirnya. Jadi janji-janji apa yang dia berikan? Janji-janji apa yang dia berikan bagi kita? Apa yang ditulis di Alkitab bagi kita? Pertama dikatakan, aku akan menyelamatkan dia. Aku akan menyelamatkan dia, membebaskan dia, meluputkan dia. Aku akan melindungi dia. Mengangkatnya ke tempat tinggi. Aku akan menjawab dia, menanggapi dia dan berbicara kepadanya. Aku akan menyertainya dalam kesesakan, dalam tekanan dan dalam masalah. Dengan kata lain, aku akan membebaskan dia, menyelamatkan dan membuatnya aman. Aku akan memuliakannya, memberi bobot dengan hormat. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, kelimpahan dalam perjalanan hidupnya. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dia akan melihat pembebasan dan kemenangan daripadaku. Jadi saudara, inilah kemitraan. Bagian kita adalah memposisikan diri dan menyatakan. Dan bagian Tuhan adalah perlindungannya dan janji-janjinya. Ayo